Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Amri Abdi Piliang, praktisi hukum dari Yayasan Hongyan. Bisa cerita sedikit pengalamannya, bagaimana prosesnya sejak dari awal hingga bisa berangkat ke Taiwan dan mengalami eksploitasi di negara penempatan sehingga harus dipaksa untuk mengganti kerugian, bahkan harus membuat pernyataan hutang dan memberikan jaminan sertifikat tanah atau apapun barang berharga yang bisa menjadi pengganti biaya penempatan tersebut. Silahkan, Mbak. Ya, sebelumnya kan saya ke Taiwan berarti hitungan 2 kali. Yang pertama udah 4 tahun setengah terus pulang. Pas pulang itu saya calling agent. Terus nanya job, ada nggak job gitu. Terus kata agent ada nih gitu. Terus diarahin ke PT ini. Terus aku ngomong, ini jobnya ada beneran apa belum gitu. Ada, udah kata dia. Terus udah nih ke PT. Selama saya seminggu ternyata katanya jobnya di cancel. Terus aku IP kan, pulang ke rumah, nanya lagi sama mantan majikan, ada job enggak gitu. Terus kata mantan majikanku, ada nih, jaga nenek gitu. Terus sama majikanku, kamu ngomong ya ke agensi kamu cepet ngomong gitu. Terus aku hubungin ke agensi, terus agensi hubungin ke PT kalau aku tuh ada job nih gitu. Terus aku ada panggilan disuruh ke pusat lagi gitu. Terus aku ke pusat lagi, proses lah selama 3 minggu kayaknya. Terus pas mau teto kan kita harus tanda tangan semua rincian apa gitu, tapi aku nggak tahu itu rincian apa. Cuma ada potongan nih, kamu di sana 9.180 kali 10 gitu. Terus karena aku nih awalnya udah ada paspor sendiri, terus ID aku udah bayar sendiri, medical pra aku bayar sendiri, berhak dong aku menanyakan kok saya potongannya disamaratakan sama yang baru. Terus kata pihak kantor, mereka bilang gini, Mbak, kamu itu calling visa loh katanya, jadi kamu jobnya lebih cepet. Tapi kan job lebih cepet itu kita nyari sendiri ya kan, berarti PT nggak usah susah-susah dong nyariin buat kita gitu. Terus kenapa kalian itu memotongnya sama rata, sedangkan udah ada paspor, udah ID aku bayar sendiri, terus medical pra aku udah bayar sendiri gitu. Ya enggak Mbak, harus sama rata, emang kayak gitu, semuanya juga kayak gitu. Oh ya udahlah, daripada aku nggak diterbangin kan. Terus banyak nih disuruh tanda tangan, termasuk kamu nggak boleh nikah di Taiwan ya gitu. Terus kamu harus kontrak 3 tahun di sana gitu. Terus nggak boleh pindah majikan gitu. Ternyata pas aku udah terbang nyampe di agensi itu dianterin, ternyata job aku itu neneknya masuk ICU. Baru dikasih tahu nih gini, job kamu neneknya masuk ICU ya, kata agensi. Kamu dipindahin ke job lain. Berarti bukan job yang dari awal dong yang di Suhan, kata aku bilang gitu. Bukan, ini ada job pengganti buat kamu gitu. Oh ya udah, aku coba nih. Aku coba, ternyata di rumah sakit neneknya dengan berat badan 84 kilo. Berarti tidak sesuai dengan perjanjian penempatan awal. Karena itu aku sampai ngomong sama agensiku. Sebenarnya agensiku sebenarnya ada baik gitu loh, nyariin dengan cepat. Aku nanya, kok aku nggak dikasih tahu kalau neneknya masuk ICU? Bukannya kita nggak mau kasih tahu kamu, maksudnya kayak agensi itu mau kamu biar cepet terbang dulu. Oh, ya udahlah, karena aku nggak mau ambil pusing, ya udah aku nurutin job yang dari agensi itu. Aku di situ di rumah sakit itu sekitar 4 hari karena aku tuh nggak kuat ya dengan berat badan nenek 84 kilo harus angkat junjung gitu. Aku udah ngomong ke agensi, aku nggak kuat. Terus kata agensi bilang, kamu coba dulu gitu, kamu mau nggak? Nggak lah, aku nggak kuat kalau misalkan kayak gitu kan. Kita kan berhak ngomong kan, nggak bisa memaksakan gitu. Terus ya udah, nggak apa-apa, kamu nanti dijemput ya hari Senin gitu. Waktu itu hari Kamis apa hari apa gitu aku ngomong. Terus dijemputlah ke mes agency. Aku nunggu jawab lagi selama sekitar 3 minggu. Pas malam hari itu agensiku bilang, kamu besok dijemput ya, ada job nih buat kamu besok kerja gitu. Karena aku tuh mikirnya ya udahlah, berarti ini job rezeki nih, ya udah gitu. Aku dianterin nggak sesuai lagi nih. Ya udah coba, pertama aku iyain nih, dianterin ke tempat majikan itu, ke tempat nenek itu. Tapi setelah aku coba berapa hari, 5 hari, aku tuh langsung ngeluh sama majikan agensi karena di situ satu tempatnya nggak layak. Nggak layaknya seperti apa? Mau dikasih tahu itunya nggak? Dibilang kumuh, terus kayak semacam kita itu malam digigitin semut, terus kayak masak harus di luar kan. Terus ada anaknya nenek yang kadang kayak dia itu lewat apa naruh barang itu sengaja kayak nyenggolin ke pantat apa gitu loh, sengaja gitu. Terus kayak kita lagi istirahat padahal kita malam kurang tidur. Dibilang kurang tidur, iya, karena nenek itu pakai selang oksigen, dia itu suka ngelepas kan. Kita yang namanya kita kerja ngurusin orang tua kan kita harus waspada. Karena terus siang wayahnya istirahat itu anaknya nenek tuh ada yang suka keluar masuk, padahal itu bukan ruang tamu, itu kamar. Jadi aku udah dari 5 hari itu udah ngeluh sama agensi, aku nggak mau di sini gitu. Terus apa tanggapan agensi? Kamu nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah karena itu udah kamu iyain job itu ya kan. Karena aku mikirnya gini, yang namanya agensi pasti bilang
bilang gini, kamu gimana sih udah ada job tapi kamu tolak? Pasti kayak gitu kan. Sekarang job lagi susah. Aku mikirnya kayak gitu. Aku ngomong sama agensi, kamu berhak nolak gitu. Tapi kan aku tuh mikirnya nanti nunggu lama lagi. Aku ada potongan. Singkat cerita, kamu kerja lagi apa? Kamu minta pulang? Karena sama sekali nggak dibolehin pulang, aku udah ngeluh. Terus agensi itu bilang, kamu nggak bisa pulang, kamu nggak bisa pindah juga. Seperti ini nih guys, seperti gudang tempat tidur kamu nih. Ini di luar, yang tempat tidur nanti ada lagi. Ini jadi masak di luar. Kasihan sekali bangsa kita suruh tidur di tempat seperti ini. Ya, jadi kalau malam itu aku udah ngomong, ya aku malam itu digigitin semut gitu. Kenapa bisa sampai pulang ke Indonesia? Karena pertama aku minta pindah, nggak dibolehin nih. Katanya kamu ARC belum jadi, kamu nggak bisa pindah. Jadi mau nggak mau kamu nunggu ARC jadi. Nggak bisa, aku nggak kuat kalau lama-lama begini, ya kan. Terus ibu saya sakit kan, bilang ya udah pulang aja lah kalau nggak boleh gitu. Terus aku ngomong sama agensi, aku mau pulang aja lah kalau nggak boleh pindah. Nggak boleh juga, kamu nggak boleh pulang. ARC kamu belum jadi. Lah terus gimana? Biasanya kan itu cuma ganti alamat loh. Masa ya sampai sebulan. Terus aku bilang aku mau pulang di tanggal ini. Gak bisa, nanti nunggu RC kamu jadi. Ya udah aku sabarin, tapi aku mau keluar dari sini. Terus akhirnya aku telepon ke 1955. Aku ngomong, saya bisa nggak? Aku mau pulang nih. Boleh nggak aku keluar dari tempat majikan nunggu ARC di mass agency? Kata 1955, boleh mbak. Kata dia, boleh. Kamu bilang aja sama agensi kamu kalau kamu minta putus kontrak sama majikan. Nggak ada ngomong ke agensi, aku langsung ngomong ke majikan. Aku ini udah ngomong loh sama 1955, katanya boleh nih. Mungkin pihak majikan itu ada telepon ke agensi. Agensi bilang, kamu ada apa? Ada laporan apa ke 1955? Kan aku minta dijemput, aku udah nggak betah di sini. Kenapa kamu masih nih maksain aku di sini? Padahal dari pihak 1955 pun ngebolehin aku nunggu ARC itu di mass agency gitu. Terus akhirnya ya udah kamu besok dijemput. Pas aku dijemput, ARC udah ada di agensi. Berarti kan itu udah ada apa belum? Kan jadi pertanyaan. Berarti kamu suruh pulang? Jadi aku langsung pulang. Itu pun nggak langsung pulang. Aku pagi itu dijemput sama agensi cabut data di Depnaker. Mungkin agensi ada ngomong nih, ini anak ini mau pulang. Terus tiba-tiba ada nih pihak PT yang maki-maki. Kamu nggak bisa pulang ya, kamu harus tetap di situ sebelum kamu lunasin potongan kamu. Selesain dulu, bayar ini dulu. Aku oke. Bayar nanti pas aku udah nyampe Indo. Aku bayar, aku bilang gitu. Nggak bisa, kamu nggak bisa pulang. Kamu harus tetap di situ. Aku tetap nanti gitu loh, maksudnya nanti aja, kita ketemu aja di PT. Aku bayar gitu, aku bayar lunas. Tapi tetap kekeh nggak boleh. Dia ada bilang gini, saya laporan kamu kaburan ya. Kalau kamu tetap kekeh mau pulang, saya di mass agency. Kamu mau laporin aku kaburan gimana? Aku bilang gitu kan. Yang nganterin aku sini agensiku. Nggak ada berhak dong kalau kamu ngelaporin saya kaburan. Aku bilang gitu. Dia bilang gini, lah kamu mau pulang, kamu harus kasih jaminan. Jaminan surat tanah atau sertifikat gitu ya? Dia minta sertifikat rumah. Kalau kamu mau pulang hari ini, kamu harus antar sertifikat rumah ke PT cabang. Dia itu kayak neror gitu loh. Ditelepon, terus dicat, terus kapan orang tua kamu mau kesini, kapan keluargamu mau kesini gitu. Nganterin surat tanah, nganterin ini. Kamu harus ada jaminan ya. Kamu itu masih ada sangkutan nih sama PT sekian gitu. Terus dia itu ada menotalkan totalnya itu 43 juta. Padahal saya itu udah bayar satu kali. Berarti kalau misalkan semuanya berarti totalnya hampir 50 juta dong. Padahal aku udah bayar, kayak paspor ID udah bayar sendiri. Masa masih segitu banyak? ID bayar juga ya? ID aku bayar sendiri. Berapa bayar? Sekitar 1.500.000. Ke siapa bayarnya? Ke PT cabang. Jadi ID ini sebenarnya kan tidak ada berbayar. Kenapa para PMI dibebankan biaya ID? Pemerintah, ya Menteri Perlindungan Pekerja Migran, tolong diusut. Apa benar ada dipungut biaya atau ada pungli di balik ini? Terus uji kom itu yang BLK pun saya nggak ikut yang 1 minggu di pusat. Saya cuma langsung berangkat di cabang itu langsung ke kantornya. Jadi ikut uji kompetensi aja karena kamu sudah X ya, punya pengalaman ya. Kalau yang non kan harus kayak pelatihan dulu nih selama 1 minggu. Saya nggak. Langsung uji kompetensi, dapat sertifikasi. Langsung dapat. Kamu berangkat sampai di Taiwan itu dibebani utang. Artinya kamu harus punya kewajiban mencicil biaya penempatan sebesar 9.000 NT per bulan selama 10 bulan. Iya, 9.180. Bayarnya kemana itu? Ke ini ada. Apa? Nggak tahu ini apa. Family Mart. Bukan, ini toko yang biasa kita buat kirim uang, kirim apa ini di sini. Iya, Tapi ini banknya apa pembayarannya, nih? Finance-nya apa? Mereka cuma ngasih kayak gini doang, kertas. Ya, nggak ada bukti finance-nya apa yang ini? Nggak ada? Nggak tahu. Ya, jadi sebenarnya dalam pemerintah itu telah mengeluarkan Undang-Undang 18 2017. Ya, ada pasal 30, pekerja migran tidak dapat dibebani biaya penempatan. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh
peraturan badan. Keluarlah peraturan kepala badan nomor 9 tahun 2020, di mana di sini sudah ditetapkan ada di dalam pasal 3, 14 item komponen biaya penempatan itu wajib ditanggung oleh pemberi kerja. Ya, artinya semua komponen biaya itu majikan yang tanggung, majikan membayar kepada agensi, agensi membayar ke P3MI, dan P3MI memproses untuk penempatannya. Sementara P3MI pun tidak susah-susah, agensinya pun tidak susah-susah untuk mencarikan majikan. Sampai di sana harus mengembalikan uang 45 juta. Ini adalah pembebanan biaya yang seharusnya itu ditanggung oleh pemberi kerja. Biaya yang sudah ditanggung oleh pemberi kerja itu sudah ditentukan ada 14 item komponen biaya penempatan. Bagi yang melanggar itu adalah pidana. Biaya sudah ditanggung oleh pemberi kerja masih dibebankan kepada PMI, itu ada sanksi pidananya. Kita bantu untuk mengadvokasi agar hak-hak para pekerja migran ini dapat dikembalikan dan tidak sesuka hati para pelaku penempatan itu menjustifikasi bahwa para pekerja migran kita salah, tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan harus mengembalikan sejumlah uang. Nah, mari nanti kita akan ikuti perkembangannya, karena Mbak nanti sudah menguasakan kepada kami selaku kuasa hukum, maka kami akan menindaklanjutinya, akan kita sampaikan ke pihak yang berwajib dan juga kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran agar hak-haknya bisa terpenuhi. Oke Mbak, gitu aja ya. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa sesuai, dan juga ini jadi pembelajaran kepada teman-teman PMI yang bekerja ke Taiwan, harus betul-betul memilih perusahaan penempatan pekerja migran, jangan hanya melihat perusahaannya yang besar. Lebih baik kita mencari perusahaan yang betul-betul bertanggung jawab. Oke, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.